warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Nia, staf BKKM TKI Daerah 1, bidang publikasi dan komunikasi dari Himpunan Teknik Kimia Unja. Di podcast BKKM TKI Daerah 1 yang keempat ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi dan bisa menambah pengetahuan kita lagi tentang BKKM TKI. Perkenalkan, Kak Mega pimpinan daerah 1 bidang Pupkom atau publikasi dan komunikasi dari Himateka Unja. Bang Guru, pimpinan daerah 1 bidang hal atau hubungan antar lembaga dari HMJ Tekim Posri, dan Bang Pindo, pimpinan daerah 1 bidang Danus atau dana dan usaha dari Himatekia ITERA. Baik, ayo kita sapa kakak dan abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Kak Mega apa kabar? Bang Guru, Bang Pindo apa kabar Bang? Bagaimana keadaannya sekarang? Halo Nia. Halo Abang. Alhamdulillah Baik Bang. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke Kak Bang, jadi di sini kan banyak nih Kak Bang teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi tentang BKKM TKI. Kalau kemarin kita udah podcast episode 1 dengan Sekda, lalu podcast episode 2 dengan pimpinan daerah bidang Sekor dan PNK. Kemudian podcast episode 3 dengan pimpinan daerah bidang Pengmas dan Ristek. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa nonton di IG BKKM TKI. Nah, untuk podcast episode 4 ini, kita sharing-sharing tentang bidang yang masing-masing kakak dan abang pimpin. Sedikit info juga, untuk kakak, abang dan teman-teman, ini adalah podcast terakhir kita untuk kepengurusan ini. Jadi, jangan lupa untuk nonton podcast episode sebelumnya ya. Oke, yang pertama kita mulai dari Kak Mega. Bisa jelaskan dulu Kak, bidang Pupkom itu seperti apa? Halo. Ya Kak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Mega Agustin dari Himateka Unja. Nah, di sini saya diamanahkan sebagai pimpinan daerah bidang publikasi dan komunikasi di bidang publikasi dan komunikasi. Nah, di sini mau menjelasin tentang apa sih bidang publikasi dan komunikasi. Nah, di bidang ini, di bidang Pupkom itu berfokus pada penyebaran informasi dan membangun komunikasi yang efektif dengan publik. Nah, di bidang ini bisa mencakup beberapa kegiatan, yaitu ada tentang pempublikasian, hubungan media, komunikasi publik, manajemen media sosial, lalu desain grafis, dan kemudian video editing. Nah, bidang publikasi dan komunikasi ini sangat penting untuk organisasi. Nah, kenapa? Karena untuk membangun citra publik yang positif dan untuk mencapai tujuan organisasi kita. Nah, bidang publikasi dan komunikasi juga merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang karena semakin berkembang suatu teknologi, pasti teknologi akan muncul berbagai teknologi baru dan kita juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut. Begitu. Dikembalikan kepada Nia. Oke, terima kasih Kak. Kemudian kita lanjut dengan Bang Guru. Bisa menjelaskan bidang hal itu seperti apa Bang? Bisa dimulai Bang? Halo Nia. Halo Bang. Oke, baiklah mungkin sedikit Abang jelaskan terkait dengan bidang hal. Ya, Bang. Seperti namanya, dari bidang hal itu ialah singkatan dari bidang hubungan antar lembaga. Jadi bidang hubungan antar lembaga memiliki peran yang sangat penting gitu, apalagi di BKKM TKI ini, terutama untuk menjalin relasi dan juga menjembatani komunikasi, baik komunikasi bilateral maupun komunikasi yang bersifat multilateral, yang dilakukan untuk menambah keintensifan dan juga kolaboratif antara himpunan anggota BKKM TKI daerah 1 maupun juga BKKM TKI daerah yang lainnya, beserta juga dengan menjalin komunikasi yang aktif juga dengan alumni BKKM TKI seperti itu. Dan juga kalau untuk di hubungan antar lembaga ini sifatnya berkesinambungan seperti itu. Jadi saling menyambung satu sama lain, estafet, karena juga stakeholder dari hubungan antar lembaga itu juga sangat luas seperti itu. Jadi dengan eratnya silaturahmi ini dan azas kekeluargaan yang dibangun oleh BKKM TKI daerah 1 menjadi kunci untuk
BKKM TKI berkembang seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau hubungan antar lembaga ini ibaratnya sebuah jantungnya gitu. Jantung yang berdegup kencang, yang mengalirkan seluruh darah dan juga mengalirkan seluruh energi positif dan juga menambah euforia gitu dari BKKM TKI dari satu. Dan for your information juga nih, untuk hubungan antar lembaga sebenarnya terbagi menjadi dua segmen ya kalau Abang bisa bilang. Karena apa? Yang pertama, segmen pertama yaitu hubungan antar lembaga fokus kepada bagian relasi dan juga menjembatani komunikasi. Lalu yang kedua, hubungan antar lembaga juga mewadahi minat dan bakat mahasiswa teknik kimia yang ada di daerah satu. Mungkin kayak gitu nih, Nia. Oke, jadi hubungan antar lembaga itu sangat penting ya Bang di BKKM TKI. Baik, terima kasih Bang. Lalu kemudian Bang Pindo bisa menjelaskan bidang danus itu seperti apa Bang? Bisa dimulai Bang? Oke, baik. Terima kasih nih Nia buat pertanyaannya. Iya Bang. Oke, kalau terkait dengan bidang danus, mungkin sebelumnya Abang izin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Iya Bang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bang Alvindo Johannes, akrab disapa Bang Pindo gitu. Nah, di sini saya diberi amanah sebagai pimpinan daerah bidang dana dan usaha periode 2022 sampai dengan 2024. Nah, kalau ditanya Nia mengenai apa itu bidang dana dan usaha, sebetulnya dengan nama tersebut teman-teman udah pada paham nih, karena kan memang dana dan usaha ini selalu ada di setiap, entah itu organisasi ataupun kepanitiaan ataupun kegiatan seperti itu. Karena di dana dan usaha ini itu menjadi salah satu sumber paling utama untuk suatu kegiatan itu berjalan gitu. Kalau seandainya tadi hal itu adalah jantungnya, nah kalau si danus ini atau dana dan usaha ini dia adalah darahnya seperti itu. Nah jadi kalau seandainya organ-organ itu tanpa darah dia kan nggak bakal bisa bergerak. Begitupun dengan danus. Ketika suatu kegiatan tersebut sudah dirancang dengan baik, kalau seandainya nggak ada biaya kan sama aja bohong gitu. Dia nggak akan bisa bergerak sama sekali gitu tanpa disupportnya suatu dana atau suatu biaya, atau biasa disebut dengan cuan lah kalau kita bilang seperti itu. Nah, dana dan usaha sendiri sesuai dengan namanya dana dan usaha gitu, dimana dari danus BKKM TKI sendiri dia akan menghasilkan atau bahasanya ya menjual beberapa merchandise ataupun atribut-atribut dari BKKM TKI, di mana di satu sisi kita mengumpulkan dana dan di sisi lain kita lebih mengenalkan BKKM TKI melalui atribut yang kita gunakan, misalnya seperti Jaknas atau jaket nasional, Kemnas atau kemeja nasional, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian itu kan di segi dananya. Nah, kalau di segi kewirausahaannya, ini kita belajar bagaimana cara menjual suatu barang dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita buat bahasanya nih ya, mengiklankan seperti itu, agar barang yang kita jual ini benar-benar menarik dan orang yang ingin membeli itu bahasanya, wah gara-gara barang ini keren, dan cara marketingnya juga bagus, beli deh seperti itu. Intinya trik atau marketing yang kita gunakan untuk menjual suatu barang itu harus benar-benar kita pahami dan kita lihat seperti itu caranya buat menjual dengan marketing yang bagus seperti itu teman-teman. Nah mungkin selain itu juga dana dan usaha ini sebetulnya terbuka untuk semuanya gitu, nggak harus pintar ngomong, nggak harus pintar berjualan, nggak harus apa gitu, nggak, semuanya bisa diterima di dana dan usaha. Asalkan kalian mau untuk belajar, asalkan kalian mau untuk berusaha gitu, karena nggak cuma danus sih sepertinya, bidang-bidang lain pun seperti itu. Itu kalian nggak harus berfokus harus punya ini, punya itu. Kalau misalkan Pupcom berarti harus punya basic-basic mengedit, memang betul gitu. Ketika kita mempunyai basic-basic mengedit, pasti kan lebih gampang lagi. Cuma tidak menutup kemungkinan ketika kita masuk, itu kan bisa lebih belajar banyak lagi gitu. Nggak cuma bidang danus, tapi bidang-bidang yang lainnya. Seperti itu. Jadi intinya bidang danus ini, itu adalah bidang yang di mana menghasilkan dana-dana yang bisa mensupport kegiatan-kegiatan BKKM TKI, dan selain itu di sisi lain di bidang dana usaha sendiri itu menjadi bendaharanya BKKM TKI, karena kan kita nggak ada nih yang namanya bendum atau bendahara gitu kan, ada cuma seekor, karena bendahara itu ada di dana dan usaha. Makanya dana dan usaha ini melingkupi penjualan atau danus, dan melingkupi juga sebagai bendahara atau yang menyimpan berbau dengan duit-duit seperti itu kalau dari aku Nia. Terima kasih Nia.
Baik, terima kasih Bang. Jadi intinya bidang-bidang yang ada di BKKMTK itu saling berkaitan ya Bang. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Bang. Selama menjabat sebagai pimpinan daerah 1, ada gak kesusahan atau tantangan terberat yang harus kakak atau abang hadapi? Untuk pertanyaan ini bisa dijawab dulu Kak Mega. Oke Nia. Ya Kak. Nah, untuk apa aja ya yang dihadapi selama menjabat? Nah, untuk selama periode jabatan ini, banyak banget tantangan yang udah dihadapin gitu. Ada beberapa yang mau kakak sampaikan itu ada yang pertama, kita harus bisa adaptasi terhadap perubahan. Kadang setiap masa itu pasti ada, kita terus berjalan kayak gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi untuk perubahan-perubahan yang akan kita hadapin di masa depan kayak gitu. Kalau misal kita nggak siap, kemungkinan besar kita untuk jadi pemimpin itu nggak bisa gitu, nggak siap kayak gitu. Nah, yang kedua komunikasi, dimana jadi seorang pemimpin itu harus bisa belajar untuk komunikasi, baik itu sama anggota, sesama pemimpin, maupun nanti ketika bertemu orang baru kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada motivasi. Kenapa motivasi termasuk tantangan yang harus dihadapi? Soalnya kita punya anggota tim yang harus kita berikan motivasi, atau sesama pimpinan juga kita harus memberi motivasi kayak sebagai apresiasi kita atas kerja yang udah dilakukan atau bantuan yang dilakukan oleh teman-teman anggota tim, terus pimpinan dan lainnya. Kemudian saat mengambil keputusan, nah menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa mengambil keputusan kalau bisa secara tepat, cepat, dan Nah, selanjutnya itu kita harus bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, kuliah, dan organisasi. Di mana ketiga hal tersebut itu benar-benar sulit untuk menjaga keseimbangannya kayak gitu. Soalnya banyak kadang jadi seorang pemimpin atau menjadi anggota dalam organisasi itu nanti ada yang kebanyakan ke organisasi atau berfokus, kita udah mengikuti organisasi ternyata di tengah berfokus ke kuliah kayak gitu. Nah, di situ kenapa kita harus menjaga keseimbangan antara ketiga itu supaya pikiran kita atau mental kita bisa terjaga, tetap sehat dan tetap bahagia kayak gitu. Oke, kembalikan ke Nia. Baik, terima kasih Kak. Bisa dijawab untuk pertanyaan ini Bang Guru Bang? Ya, oke. Mungkin kalau dari abang ya, terkait dengan apa aja sih yang mungkin menjadi hal atau hambatan yang besar selama menjabat ini, cukup banyak seperti itu, dan juga mungkin sudah dijelaskan beberapa oleh Kak Mega. Tetapi ini sesuai dengan pengalaman abang ya, khususnya untuk di bidang hal terlebih dahulu ya. Jadi namanya bidang hal itu kan perlu ada namanya komunikasi gitu. Jadi sangat riskan yang namanya miskomunikasi, dan itu tidak terlepas, dan seberapa baik pun kita menjaga komunikasi, pasti di suatu agenda atau kegiatan ada saja namanya miskomunikasi itu, meskipun sudah di briefing dan sudah di latihan dulu gitu. Nah, untuk yang terbesarnya ini mungkin komunikasi ya, karena kalau di bidang hal ini mungkin bukan cukup menuntut ya, tapi harus menuntut untuk kita yang ada di bidang hal ini harus cakap dalam berkomunikasi seperti itu. Salah satunya adalah public speaking. Nah, public speaking itu sebagai main position kita ketika kita bertemu dengan himpunan anggota, ketemu orang-orang baru, ketemu dengan
pemerintahan gitu ya, ketemu dengan lembaga industri dan kimia, dan juga untuk ketemu orang-orang yang mungkin menurut kita itu baru seperti itu, dan itu kita dilatih untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan baik seperti itu. Dan mungkin tantangan utamanya itu ketika kita berkomunikasi nih kepada orang yang baru gitu ya, pada instansi ataupun kepada perusahaan seperti itu. Kadang kita tuh sedikit kesulitan seperti itu. Nah mungkin dengan di hal ini mungkin selalu dari abang tekankan untuk dari hal ini kita semuanya belajar dari awal, kita belajar bagaimana cara menempatkan diri seperti itu, bagaimana cara kita bernegosiasi, bagaimana cara kita memperkenalkan diri dari personal branding kita seperti itu udah diajarkan dari hal sebelumnya. Dan juga ketika kita mungkin berkomunikasi secara online gitu ya, kadang kita kesulitan untuk mendapatkan informasi kalau lawan bicara kita itu skor itu jadi tantangan utama juga di hal. Dan juga untuk yang paling terbesar itu sebenarnya cara kita menginfluence ataupun mengajak teman-teman anggota daerah satu itu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berkontribusi di kegiatan di daerah satu. Karena kan di kegiatan daerah satu banyak juga, terutama untuk di kegiatan itu cukup banyak ya. Salah satunya mungkin ada kegiatan liga, satu BKK TKI, dan juga kegiatan CPS. Nah itu kegiatan yang mengarah di bidang non-akademik dan merupakan program kerja terbesar dari bidang hal. Dan itu bukan hanya individu, tetapi melibatkan tim seperti itu. Jadi mengajaknya itu merupakan suatu tantangan besar. Seperti itu, mengajaknya bagaimana cara agar himpunan anggota itu tertarik dengan kegiatan yang kita wadahi seperti itu. Dan di samping dari itu mungkin I say kalau the biggest organization itu ialah experience kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin ketika abang menjalani di BKTKI selama 2 tahun ini ya, itu banyak yang dilalui gitu, banyak yang juga yang dikorbankan. Karena benar yang tadi kata Kamega, ada sahabat tim yang mungkin harus siap kita persiapkan itu mungkin di akademik, pada organisasi, yang kedua prestasi. Tapi dengan ini semua, insya Allah mungkin teman-teman yang lain juga mengutamakan juga antara akademik, organisasi, dan juga prestasi itu seimbang dengan mencapai yang sudah kita dapatkan sekarang ini seperti itu. Jadi kita syukur juga sebenarnya ketika udah menjabat di BKK kita, khususnya di bidang hal ini juga enjoy challenge itu, tantangan itu tuh menjadi sebuah ketenangan lah seperti itu, karena sudah terbiasa kita sedikit itu ini ya. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Kemudian untuk Bang Pindo bisa menjawab Bang pertanyaan ini Bang. Oke, makasih nih ya buat pertanyaannya. Ya, terkait dengan tantangan, sebetulnya semua jawaban dari tantangan-tantangan yang dihadapi sama pimpinan daerah udah dijelasin juga sama Kamega sama Bang Doro seperti itu. Nah mungkin kalau dari aku pribadi ya, yang mungkin belum disebutin dan paling utama terkait dengan tantangan, ini nggak cuma buat diri aku pribadi sih sebetulnya, mungkin ini buat teman-teman yang lain juga atau buat PD-PD yang lain, ialah konsistenan atau konsisten seperti itu. Karena kan biasanya kan kita nih panasnya cuma di awal-awal doang seperti itu, entah 3 bulan setelah dilantik atau mungkin sebulan atau mungkin setahun seperti itu, dimana kan pimpinan daerah atau mungkin staff gitu kan di BKKM TKI dia itu kan kepengurusannya kan selama 2 tahun nih, satu periode itu kan 2 tahun. Dan dimana 2 tahun itu kan waktu yang sebentar seperti itu. 2 tahun itu nggak waktu yang bisa dihitung pakai jari, enggak seperti itu. Itu cukup lama dan benar-benar ngerasain yang namanya proses seperti itu. Nah dari proses tersebutlah kita harus benar-benar konsisten, dalam artian kita harus benar-benar konsisten dari awal sampai akhir gitu. Dari awal kita menjabat kita harus benar-benar on fire, begitupun dengan sampai akhir seperti itu. Sampai akhir pun kita harus dengan jiwa yang on fire kita ketika kita naik
seperti itu. Karena dengan kita konsisten dan kita bisa melalui segala proses, segala tantangan selama kepengurusan 2 tahun ini, gitu, kita bisa tahu loh, dan kita bisa paham diri kita sendiri, nggak cuma diri kita, tapi teman-teman kita ataupun adik-adik kita yang menjadi staff, gitu kan. Nah, karena setiap proses itu kita nggak tahu nih, proses yang mana yang bisa membentuk kita, proses yang mana yang bisa menjadikan kita seperti saat ini, seperti Kak Mega saat ini, seperti Bang Bor saat ini, ataupun seperti Nia saat ini. Seperti itu, kita nggak tahu proses yang mana yang membentuk kita, gitu kan. Yang penting intinya aku percaya dengan kita konsisten dari awal sampai akhir, gitu, kita bakalan bisa kok berjalan di kepengurusan ini dengan baik, gitu, dengan nyaman, seperti itu. Dan yang paling penting juga, benar sih kata Bang Boro, komunikasi, seperti itu. Jangan sampai kita lost komunikasi, entah antar kita dengan PD yang lainnya, antar kita dengan PP atau pimpinan pusat, ataupun antar kita dengan staf kita, dan antar kita dengan anggota-anggota BKKM TKI, khususnya di daerah 1, seperti itu. Karena dengan komunikasi kita bisa tahu dan kita bisa paham, gitu kan. Dan kita juga bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus perbuat dengan komunikasi tersebut, seperti itu. Dan mungkin sih kalau dari abang pribadi, selain dari konsisten dan komunikasi, tantangan terberat sebetulnya apa ya? Ya mungkin teman-teman yang lain itu ada yang disupport ataupun ada yang enggak, gitu kan, dari mungkin dari himpunannya atau mungkin dari angkatannya, seperti itu. Nah, kalau dari abang pribadi, kalau dibilang capek, gitu kan, kalau pergi kemana-mana itu kan selalu pakai dana pribadi. Nah, capek lah, apalah gitu. Kadang sempat bercoba buat vakum dulu, cuman aku mikir juga, gitu kan, kalau aku vakum setahun atau vakum selama kepengurusan kan nggak mungkin, sedangkan aku naik kan sudah disupport juga, gitu kan, gitu. Dan sebenarnya sih sama ini juga sih tantangan terberatnya terkait dengan konsisten ini, yaitu capek, gitu. Setiap kepengurusan ini ada berbelit-belit teman-teman, cuman ya itulah, paham lah ya intinya apa aja. Dan yang paling penting itulah terkait dengan beristirahat ya bahasanya, gitu. Setiap kepengurusan atau setiap proses kita juga bakalan ada titik jenuhnya, gitu kan. Kita bakalan capek, entah di mana, entah di part yang mana kita bakalan capek, entah di part yang mana kita butuh istirahat, gitu. Istirahat itu penting, teman-teman. Istirahat buat refresh lagi, nge-recharge lagi energi kita, itu penting. Tapi ingat teman-teman, sebelum kita istirahat, kita koordinasikan dulu, kita komunikasikan dulu ke teman-teman yang lain, entah ke PD-PD yang lain ataupun ke staff-staff kita, gitu. Agar mereka tahu loh bahwasannya, oh kita ini lagi istirahat dulu sebentar, jangan tiba-tiba menghilang aja, gitu kan. Jadi ketika kita beristirahat, atau kita sedikit mau menjauh dulu lah dari organisasi, gitu, komunikasikan terlebih dahulu. Dan ingat teman-teman ya, kalau sudah beristirahat jangan lama-lama istirahatnya. Ingat, kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya tugas, dan kita masih punya sesuatu yang harus kita lakukan, gitu. Apa yang kita mulai harus kita selesaikan juga, seperti itu teman-teman. Mungkin dari aku segitu nih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang untuk jawabannya. Jadi jawaban dari kakak dan abang itu bisa jadi pelajaran dan bisa diambil lah untuk teman-teman yang mau jadi PD selanjutnya. Baik, terima kasih kakak abang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama menjabat, apakah kakak dan abang merasa jika sudah melakukan yang terbaik selama masa kepemimpinan 2 tahun ini? Bisa dijawab, mulai dari Kak Mega, Kak. Oke. Menurut aku kalau tentang itu sudah. Kenapa? Karena selama aku menjadi pemimpin, nah itu aku sudah berusaha secara maksimal sesuai dengan kemampuan, itu jalani tanggung jawab pokok-pokok semua yang diamanahkan kepada sama aku dan tim aku, kayak gitu. Dan selama menjabat, alhamdulillah itu untuk kekurangan itu lebih ke kekurangan di bagian manajemen waktu sama
di bagian manajemen waktu sih lebih ke sana. Kalau untuk selama udah ngasih yang terbaik itu udah ngasih yang terbaik. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Bisa dilanjut dengan Bang Guru Bang untuk pertanyaan ini. Bisa dimulai Bang menjawab pertanyaan kita. Iya, Nia. Ya Bang. Oke, mungkin boleh diulangi nggak tadi pertanyaannya? Selama menjabat, apakah kakak dan abang merasa jika sudah melakukan yang terbaik selama masa kepemimpinan 2 tahun ini? Itu pertanyaannya Bang. Oke, Nia. Oke, mungkin kalau menurut abang ya, selama menjabat ini mungkin semua pasti memberikan yang terbaik kayak gitu. Apalagi untuk bidangnya, gitu, untuk himpunannya dan juga untuk daerah 1. Karena abang ngerasa ketika abang ngejabat hampir 2 tahun lamanya sudah memberikan apa yang harusnya memberikan kepada khususnya untuk staf bidang hubungan antar lembaga gitu. Karena memang dasarnya mereka dari latar belakang himpunan yang berbeda, mungkin latar belakang dari departemen ataupun divisi dari himpunan yang berbeda-beda yang meniatkan untuk masuk ke bidang hubungan antar lembaga itu merupakan tantangan juga sebenarnya yang harus abang kasih ke mereka itu seperti apa gitu. Apalagi memang bondingnya di sini merupakan hal yang paling penting gitu. Abang memberikan apa yang sudah abang dapat setelah sewaktu abang dulu menjabat sebagai staf bidang hubungan antar lembaga juga di periode sebelumnya. Apa yang sudah abang isikan, jadi baratnya itu abang mengkondisikan semua staf bidang abang itu seperti gelas yang kosong gitu. Kenapa gelas yang kosong? Karena abang tahu mereka pasti masih ingin belajar gitu. Mereka masuk organisasi niatnya pengen belajar. Jadi di sini abang dengan secara merata gitu ya untuk membagikan isi dari gelas yang masih kosong tersebut gitu agar perlahan mulai terisi sampai penuh. Di sana banyak sekali hal-hal mungkin yang sebelumnya ini challenge juga ya buat abang juga, karena pertama kali abang nge-leader apa ya anggota itu dari masing-masing ataupun berbeda himpunan itu, apalagi berbeda provinsi. Jadi culture-nya itu pasti sangat beda sekali seperti itu. Untuk itu apa ya, untuk yang paling pertama ya mungkin abang berikan yang terbaik itu terkait dengan basic organisasi. Meskipun sudah diajarkan di LDO, tapi abang tekankan lagi dan abang tanamkan lagi kepada staf hal basic organisasi khususnya di bidang hal ini seperti apa, karena bidang hubungan antar lembaga ini mirip seperti humas gitu. Jadi basic apa yang dia diajarkan, mulai dari basic public speaking, yang kedua itu tentang negosiasi, ketiga tentang personal branding kayak gitu. Nah itu tuh merupakan hal-hal yang penting kayak gitu. Dan juga apa ya, untuk di selama kepengurusan ini semua ide dan juga gagasan yang abang bawa itu sudah menurut abang sudah all out, sudah maksimal, sudah memberikan untuk daerah 1 sampai hal-hal yang mungkin yang belum pernah abang pikirkan ketika mungkin waktu itu ada rapat kerja daerah yang harus semua pimpinan daerah untuk menyampaikan kerja masing-masing gitu. Tapi ketika waktu berjalan, aku melihat potensi bahwasannya banyak rupanya hal-hal yang mungkin perlu dibantu gitu, apalagi untuk himpunan dari anggota. Makanya banyak sekali inovasi dan juga terobosan yang abang berikan gitu untuk daerah 1. Meskipun ini tanpa perencanaan yang lebih matang, tapi abang percaya dengan solidaritas dari teman-teman staf hal dan juga support dari kawan-kawan pimpinan daerah yang akhirnya semua rancangan strategis dan juga hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh himpunan bisa dilaksanakan pada periode ini seperti itu. Dan juga itu juga menjadi hal yang mendasar dan juga ternyata
berbuat lebih itu jauh lebih menyenangkan ya daripada berbuat cukupnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Kemudian bisa Bang Pindo untuk menjawab pertanyaan ini. Bisa dimulai Bang? Oke, baik nih ya. Nah, kalau ditanya pertanyaan seperti itu nggak cuma abang sih sebetulnya. Semua PD-PD ataupun staff-staff seperti itu pasti kan sudah melakukan hal yang maksimal selama kepengurusan seperti itu. Iya Bang. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan. Pasti kan masih ada kekurangan-kekurangan yang sudah kita ya bahasanya adalah suatu kekurangan-kekurangan gitu kan selama kepengurusan. Tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin apa yang sudah kita lakukan, apa yang ada dalam diri kita gitu kan, apapun yang sudah kita lancangkan di proker kita gitu kan, kita sudah laksanakan semaksimal mungkin gitu. Kalau memang ada kekurangan itu menjadi bahan evaluasi seperti itu. Itu jadi bahan evaluasi buat diri kita dan buat siapapun yang mau jadi pimpinan daerah ataupun siapapun yang bakalan naik jadi pimpinan daerah. Karena dari evaluasi tersebut itu bakal membawa BKKMT KI daerah 1 menjadi lebih baik lagi seperti yang abang lakukan sebelumnya. Kan sebelum abang naik nih, kita cek kali ya, sebelum abang naik, abang melihat dulu apa sih evaluasi dari DPD abang atau pimpinan daerah abang sebelum abang naik gitu. Abang lihat evaluasinya, abang lihat apa yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi ketika abang mau naik, abang tahu apa yang harus abang lakukan, abang tahu apa yang harus abang ubah, dan abang tahu apa saja yang akan abang lakukan selama satu periode atau 2 tahun kepengurusan ini gitu. Jadi dengan evaluasi tersebut kita bisa lebih enak lagi gitu, dan kita juga bisa tahu lagi apa kekurangan di bidang ini dan bagaimana cara kita menanggulangi atau cari solusi dari kekurangan tersebut seperti itu. Kalau ditanya pertanyaan tersebut pasti kita semua PD sudah melakukan hal yang maksimal kok gitu. Kalau dari abang, terima kasih nih ya. Terima kasih Bang atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak Bang, ada gak pesan atau kesan dari kakak dan abang karena mengingat kepengurusan di BKKMT KI yang kakak dan abang pimpin sudah sebentar lagi, dan juga sepenggal kata-kata dari kakak dan abang mengingat ini sudah podcast episode terakhir. Bisa dimulai Kak, mulai dari Kak Mega Kak. Untuk kata-kata ya, mungkin ini kedua pertanyaan itu menjawab keduanya gitu ya. Iya Kak. Untuk dua patah kata ya, Bisa Kak. jadi seorang pemimpin. Oke, coba aja dulu. Kalau nggak kita coba, kita nggak tahu kapan kita berani. Terus nggak ada batasan untuk orang yang berani bermimpi dan bertindak gitu. Oke, Oke, terima kasih Kak. lalu Ya Kak. oke, ada lagi sedikit. Oke, apa Kak? Terus untuk periode kepengurusan selanjutnya, perbaiki yang kurang dan pertahankan yang baik dari periode ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, kemudian untuk Bang Guru Bang, sepenggal kata-kata dari abang. Oke, mungkin untuk closing teman dari abang yang sekaligus jawab pesan-kesannya juga. Ini merupakan podcast terakhir. Jadi kalau dari abang itu mengucapin terima kasih yang pertama untuk seluruh teman-teman pimpinan daerah yang sudah support dan juga bahu-membahu untuk bisa bertahan sampai sejauh ini selama 1 periode 2 tahun dari tahun 2020 sampai 2024, bukan waktu yang singkat, tapi mereka itu layaknya seperti keluarga sendiri, jadi pasti ada namanya suka, duka, dan juga hal-hal lainnya mungkin terjadi. Tapi mungkin selama menjabat ini abang rasa semuanya sudah melakukan hal yang maksimal, semua melakukan hal sesuai dengan kapabilitas dan kapasitasnya masing-masing.
dan juga untuk staf bidang hubungan antar lembaga, I love you buat kalian semua, karena udah mau bertahan dengan gempuran proker dari hal yang kalau ada tagline itu namanya gacor, mulai dari awal, tengah, sampai akhir semuanya masih bertahan dan juga stay dan setia sama hal. Abang ngucapin terima kasih juga, dan juga buat himpunan yang sudah mempercayakan ini kepada Abang, amanah yang sangat besar menjadi pimpinan daerah bidang hubungan antar lembaga. Abang juga mengucapkan terima kasih kepada HMJ Tekim Polsri, karena mungkin kalau bukan karena himpunan, Abang juga nggak bisa standing position di posisi sekarang ini. Jadi thank you buat semuanya yang udah terlibat, dan juga untuk pesannya, teruslah berkarya dengan cara kalian masing-masing. Jangan pernah takut mencoba, karena setiap hal yang kalian coba pasti memiliki dampak, entah itu baik ataupun buruk, merupakan suatu hal yang layaknya sebagai leader ataupun kesatria dalam organisasi. Kalian harus sanggup mengambil keputusan. Setiap kegiatan dan setiap apapun itu pasti mempunyai risikonya masing-masing. Tinggal gimana dan siapa itu leadernya, pasti bisa dilalui seperti itu. Dan juga apa ya, kalau misalnya jangan takut ya untuk mengeksplor dan juga men-challenge diri kalian, karena potensi yang ada di diri kalian itu mungkin saja masih ada seperti itu. Jadi maksimalkanlah dan mencoba berikan yang terbaik untuk bidang, untuk himpunan, dan juga untuk daerah satu ini. Kasih hal-hal yang sebelumnya belum pernah kalian lakukan, kasihlah lakukan, karena mungkin Last but not least ini merupakan bisa jadi organisasi terakhir kalian seperti itu, karena sama seperti yang ini merupakan organisasi terakhir sebelum mendapat gelar sarjana seperti itu, dan itu menjadi harapan kita semua. Dan kalau ada pressure ataupun hal-hal yang mengganggu kalian, tetaplah standing position sama pendirian kalian, prinsip kalian. Kalau misalnya prinsip dan tujuan kalian sudah benar arahnya, jangan terkecoh untuk membalikkan atau memutarbalikkan arah tujuan kalian, karena sejatinya yang menjalankan periode adalah kalian sendiri. Tidak ada yang lebih baik selain periode kalian seperti itu. Jadi last speak ya, mungkin setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu pasti ada masanya ya. Jadi lakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian, selesaikan dengan baik, dan ingat di periode kalian yang harus bisa ambil keputusan. Thank you ya, sudah cukup. Baik, terima kasih Bang untuk kata-katanya. Bisa dilanjut kemudian untuk Bang Pindo Bang, untuk sepenggal kata-katanya Bang, dan pesan dan kesan untuk kami semua Bang. Oke nih ya, mungkin dari kami sama Bang Poro sudah menjadi perwakilan kata-kata gitu, nggak cuma dari Abang juga, mungkin dari PD-PD yang seperti itu, karena 2 tahun ini tuh nggak mudah gitu buat kami PD-PD ini menjalanin semua proses-proses yang udah dirasakan, sukanya, dukanya, kemudian gimana kita capek, stres, kena pressure gitu, kemudian kalau ketemu kita ngeluarin semuanya, energi positif kita kasih semuanya gitu. Mungkin kalau dari Bang pribadi ini bukan kata-kata sih, lebih kayak ada beberapa penggal lagu yang bakal Abang bawakan gitu, yang akan Abang share juga ke kalian. Ini menjadi penggalan lagu buat penutup kegiatan episode ini, dan mungkin penutup juga buat kepengurusan ini. Ada 3 lagu, itu ada 3 penggalan lagu. Mungkin lagu yang pertama itu berkaitan dengan ini. Tak perlu tunggu hebat
untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Mungkin kalau terkait dengan lagu tersebut, teman-teman bisa langsung paham artinya apa, gitu ya. Kita nggak perlu menjadi hebat terlebih dahulu untuk memulai sesuatu. Kita nggak perlu menjadi seorang pemimpin terlebih dahulu kalau kita mau memimpin seorang, tidak, gitu. Intinya mulai dulu aja. Nggak perlu tunggu sesuatu, nggak perlu tunggu apa-apa. Kalau memang kita mau mulai, udah mulai aja, jangan takut. Itu penggalan lagu yang pertama yang menjadi pegangan buat abang ketika abang ingin coba sesuatu. Kemudian yang kedua itu, karena kita pemimpin ya, karena kita pimpinan daerah, mungkin ini lagu untuk seluruh saudara-saudara, sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku, pimpinan daerah, BKKM TKI daerah 1, periode 2022 sampai dengan 2024. Lagunya seperti ini. Bentar. Oh, lagunya seperti ini. Sorry. Ini lagunya. Karena pelaut hebat tak akan lahir di laut yang tenang. Mungkin itu saja penggalan lagu yang abang pegang seperti itu. Kita nggak, sebagai pemimpin itu pasti bakal merasakan perjalanan-perjalanan ataupun proses-proses yang sudah kita hadapin gitu kan. Karena kita sebagai pelaut, kita sebagai kaptennya, kita sebagai pimpinannya, kita melewati sesuatu itu ya nggak mulus-mulus gitu, nggak hanya jalan-jalan aja, pasti kita bakal ada struggle, karena semakin tinggi pohon itu semakin kencang angin yang menerpa pohon tersebut gitu. Dan lagu terakhir nggak cuma buat abang, nggak cuma buat PD gitu, tapi buat staff ataupun siapapun itu yang terikat di BKKM TKI. Ini lagu sebagai penutup untuk kita semua. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Mungkin itu dari abang Tia. Terima kasih buat semuanya. Aku sayang kalian semua. Aku cinta kalian semua. Terima kasih sudah berlayar selama 2 tahun ini. Terima kasih sudah menuntun, sudah menjaga kita semua, menjaga perahu ini, perahu BKKM TKI, walaupun berat selama 2 tahun, tapi aku yakin dan percaya dengan usaha kita, dengan doa kita, insya Allah BKKM TKI daerah 1 akan terus berlayar sampai kapal-kapal berikutnya, sampai pemimpin-pemimpin berikutnya. Yang penting kita harus percaya bahwasannya kalau kita bisa, yang lain juga pasti bakalan bisa. Gitu, mungkin itu sekian dari abang. Terima kasih Bang udah menyampaikan pesan yang sangat sedih juga ya Bang. Oke, terima kasih kakak dan abang sudah menyempatkan waktunya dan membagi ilmunya kepada kami. Kemudian udah kita sedih-sedih ini udah punya pantun nih Kak Bang. Nanti bilang cakep ya sebagai penutup kita pada malam ini. Ya. Oke, ini yang mulai ya Kak Bang. Jalan-jalan nggak pakai alas kaki. Cakepnya mana? Cakep. Oke. Ini yang ulang aja nggak deh? Ini ulang ya. Jalan-jalan nggak pakai alas kaki. Udah ulang lagi. Oke, mampir bentar di rumah Bu Sumi. Cakep. Kalau lebih mau tahu BKKM TKI, patengin terus IG kami. Saya Nia pamit undur diri, dan untuk Kak Mega, Bang Guru, dan Bang Pindo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi dengan kami semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.